Sabar ya, Bu. Sabar. Sabar ya. Ibu tidak bisa lagi menerima perlakuannya kita. Ibu tidak bisa. Iya, Bu. Biar Gita yang bicara sama Dimas ya. Terserah. Dia mau terus berpura-pura di depan keluarga barunya. Tapi dia nggak boleh memperlakukan ibu seperti ini. Tidak ada lagi yang perlu kamu bicarakan dengan laki-laki pembohong seperti itu. Nggak ada apa-apa kok, Bu. Putri Ibu baik-baik saja. Mungkin dia hanya kelelahan saja. Ya, memang. Tadi dia sedikit mengalami pendarahan. Tapi janinnya nggak apa-apa kok, Bu. Apa? Janin? Loh, memangnya Anda semua tidak tahu? Kalau putri Anda hamil? Hamil? Anda yakin, dokter? Iya, benar, Pak. Saya yakin sekali. Maaf, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya, makasih dokter. Iya, sama-sama sih. Mari. Iya, mari. Terima kasih, dokter. Fiona hamil, Pak. Iya, Pak. Fiona. Mama. Sayang, kamu udah sadar, Nak? Aku ada di mana, Ma? Kamu di rumah sakit. Tadi kamu pingsan, makanya dibawa ke sini. Pingsan. Aku kenapa, Ma? Sayang, kamu hamil. Sayang, selamat ya. Kamu hamil. Iya, selamat, sayang. Sial, mereka semua sudah tahu kalau aku hamil. Mudah-mudahan mereka nggak tahu berapa umur janinku. Ini minumnya, Pak. Ibu mana? Di dapur. Dia baik-baik aja kan? Baik. Gimana kabar Fiona? Dia sehat kan? Dia baik. Dimas! Dimas! Ibu. Dimas, coba kamu lihat ini. Kemarin setelah dari rumah sakit, ibu langsung belanja ke mall. Tuh, coba lihat. Lucu kan? Bagus, Mah. Kita, gimana menurut kamu? Lucu nggak untuk cucu saya nanti? Cucu? Iya. Oh, kamu belum tahu ya? Fiona itu ternyata udah hamil. Bagus, Bu. Bagus. Bener kan? Berarti pilihan ibu nggak salah. Bu, saya permisi dulu ya. Ya Allah, kenapa hatiku terasa begitu sakit? Kak Dimas sudah bukan punyaku lagi, dan aku sudah merelakan dia. Tapi kenapa hatiku begitu pedih? Mendengar kalau mereka akan mempunyai seorang anak. Ampuni aku ya Allah. Kuatkan aku. Sayang, aku udah gak sabar ingin menikah sama kamu. Kak Dimas benar-benar sayang kan sama Gita? Masa aku bohong sih sama kamu? Ya enggak lah. Nanti aku pengen punya anak 5. 5. Iya.
Nggak kebanyakan? Ya enggak lah, bahkan aku pengen punya anak 11 biar bisa buat tim bola. Mas, kok kamu kayaknya nggak seneng sih kalau aku hamil? Enggak, aku seneng kok. Tapi dari kemarin kamu sama sekali nggak excited, Mas. Enggak, aku seneng. Cuma aku masih belum percaya aja kalau aku kan jadi seorang ayah. Tapi kamu cepet ya hamilnya. Maksud kamu? Kamu curiga sama saya? Enggak. Aku nggak nyangka aja. Setelah bulan madu tuh kamu hamil. Pak, kita ke Depok ya. Baik. Biar kita aja ya, Bu, yang bukain pintu. Sini, Ibu buka. Bawa tas ini ke kamar. Iya, Pak. Sekalian, tas saya juga. Mas, ini kan waktunya aku minum obat. Oh, obat kamu ada di tas. Aku ambilin ya. Nggak usah. Hei, ambilin obat saya di tas dan air putih. Baik, Non. Hati-hati dong. Maaf, Non. Maaf, Tuhan. Maaf. Kamu nggak bisa kerja ya? Mas, kamu kok diem aja sih? Kamu nggak ngelihat obat saya dijatuhin sama dia? Kamu kerja bisa yang bener nggak? Dasar orang kampung nggak berpendidikan. Maaf, Tuhan. Iya, Mas. Sabar ya, Bu. Sabar. Sabar ya. Ibu tidak bisa lagi menerima perlakuannya kita. Ibu tidak bisa. Iya, Bu. Biar kita yang bicara sama Dimas ya. Terserah. Dia mau terus berpura-pura di depan keluarga barunya. Tapi dia nggak boleh memperlakukan ibu seperti ini. Tidak ada lagi yang perlu kamu bicarakan dengan laki-laki pembohong seperti dia, Gita. Tidak ada. Maksud ibu, Dimas itu pembohong. Dia penipu. Dia tidak pernah dipaksa ataupun dijebak oleh siapapun.
Dia menikahi Fiona karena keinginannya sendiri. Dia melakukan itu demi kedudukan dan harta. Tiada. Gak mungkin, Bu. Gak mungkin. Ibu sudah tahu semuanya sejak awal. Ibu sengaja tidak memberitahu kamu. Karena ibu tidak ingin menyakiti hati kamu. Ibu tidak ingin menyakiti hati kamu melebihi dari yang sudah kamu rasakan. Dimas sudah tidak mencintai kamu lagi, kita. Dia meninggalkan kamu. Dia meninggalkan kita hanya karena uang. Aku sangat merindukan kamu. Aku bersumpah, aku nggak ingin melakukan hal ini. Tidak ada lagi yang perlu kamu bicarakan dengan laki-laki pembohong seperti dia, kita. Aku dipaksa, aku dijebak. Aku dipaksa harus menikah sama Fiona. Dimas itu pembohong. Dia tidak pernah dipaksa ataupun dijebak oleh siapapun. Ayah Fiona akan memenjarakan aku kalau aku tidak menikah sama Fiona. Dia menikahi Fiona karena keinginannya sendiri. Dia melakukan itu demi kedudukan dan harta. Ya Allah, aku tidak percaya kalau laki-laki yang aku cintai selama ini ternyata tidak lebih dari seorang penipu yang tak berperasaan. Terima kasih kau menunjukkan semuanya kepadaku, ya Allah. Tolong, jangan bicara. Aku udah tahu semuanya. Tahu apa? Kita dengerin penjelasan aku dulu. Apa? Dipaksa? Diancam? Itu semua hanya kebohongan kamu. Apa yang kamu katakan sama aku? Supaya aku tidak membongkar semuanya, kan? Dan aku tahu. Kamu ingin aku dan ibu pergi dari sini. Dan aku tahu. Kamu sudah tidak mencintai aku lagi, kan? Aku tahu semuanya dari ibu. Baiklah. Berarti kamu udah tahu semuanya. Nggak ada lagi yang perlu dirahasiakan. Kalau gitu udah saatnya kamu sama ibu untuk pulang kampung. Maaf. Aku tidak akan pergi kemanapun. Dan aku tidak akan pernah mengganggu kehidupan kamu. Bagi aku, kamu sudah tidak ada lagi. Untung aja gak ada yang menyadari kalau aku sudah hamil lebih dari 2 bulan. Aku harus lebih berhati-hati agar Dimas tidak curiga. Halo? Halo? Sialan, siapa sih nih? Kamu kenapa, Vi? Kok marah-marah? Enggak, aku gak kenapa-napa kok. Apa mungkin dia